Pelabuhan pendaratan yang sudah kami tentukan adalah di wilayah 711 ini adalah di Pelabuhan Barelang Batam dan satu lagi di Selat Lampa. Ketemu dengan Pak Aan di Jakarta, Kepala Bakamla, bahkan kita sudah menghibahkan tanah 2 hektar di Selat Lampa. Tujuannya adalah agar kantor Bakamla secepatnya dibangun dari Batam ke Selat Lampa. Itu juga rencana tahun depan itu di Selat Lampa juga, ya Pak. Dan itu akan ada bintang 1. Nah, konteksnya juga pengamanan laut Kabupaten Natuna. Natuna ini kita bangun kawasan ekonomi khusus kelautan, jadi pakai judul ada semuanya di dalam wilayah Natuna ini sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi khusus. Prinsipnya kawan-kawan di perekonomian sepakat. Jadi kayak ini menunjukkan bahwa cake yang berhasil luar biasa itu pertama nanti di Natuna gitu. Itu kan cita-cita pribadi lah. Nah, ketika kami sudah bicara dengan Pak Bupati, Pak Heri Ahmadi, Pak Dubes Tokyo yang selalu mendesak saya. Nah, ketika mau memasukkan itu, saya konsultasi lagi ke Dewan Kek, apakah penunjukan langsung ataukah melalui pengusulnya adalah Pemda, dalam hal ini tentu korporasinya, Prusida atau apa bersama BLU-nya KKP. Di mana fungsi laut itu sebagai penjaga ekologis dan penghasil seluruh sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di laut itu sendiri. Nah, kalau laut itu sudah kita tetap jaga kesehatannya, ekologinya kita tetap pertahankan seperti yang ada sekarang, harapannya semua investasi akan datang. Artinya ekonomi akan berputar dan betul-betul kegiatan kemasyarakatan itu akan terdukung dengan seluruh aktivitas investasi yang ada. Tapi pada siang hari ini saya hanya akan menyampaikan program kebijakan penangkapan terukur yang merupakan topik yang ingin kami bahas bersama Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Jadi kenapa KKP mempunyai program terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Putra dan Pak Victor. Sebetulnya awalnya adalah konsul dari Pak Menteri KP Pak Trenggono mengenai kesehatan laut. Selama ini penangkapan ikan itu boleh dilakukan, ikannya boleh ditangkap sebanyak-banyaknya. Kali ini nanti akan ada kebijakan baru di mana menangkap ikan ini tidak boleh lagi sebanyak-banyaknya. Kenapa kami ingin menerapkan kebijakan penangkapan terukur? Kemudian ini adalah bagaimana nanti kebijakan akan diterapkan. Jadi penangkapan ikan terukur ini akan dibagi menjadi 6 zona. Yang warna biru itu adalah zona yang akan diberikan kepada investor. Jadi kami mengundang investor untuk menangkap hanya khusus di 4 zona tersebut. Jadi zona 1 itu WPP 711, kemudian zona 2 itu WPP 716 dan 717, zona 3 itu WPP 715, 718 dan 714 termasuk di situ. Tapi nanti 714 ini adalah zona untuk penangkapan ikan terbatas. Jadi hanya ikan-ikan jenis tertentu yang boleh ditangkap di situ karena itu adalah area spawning ground dan nursery ground. Terus kemudian zona yang keempat adalah WPP 572 dan 573. Jadi 4 zona ini akan kami tawarkan kepada investor atau industri yang akan diberikan kepada investor. Terus kemudian ada kuota untuk nelayan lokal. Kemudian selain nelayan atau pelaku usaha juga kan ada semacam kegiatan oleh hobi memancing, itu juga nanti akan kami berikan kuota. Jadi nggak bisa lagi mengambil ikan untuk hobi itu sesuka-sukanya yang ngambil lah. Jadi nanti akan dibatasi. Nah, bagaimana cara mendapatkan kuota ini? Nanti pemilik
perusahaan atau nelayan harus mengajukan usulan kepada KKP berapa jumlah ikan yang bisa ditangkap, yang akan ditangkap, yang akan diberikan kepada investor. Kemudian ada kuota untuk nelayan lokal. Kemudian selain nelayan atau pelaku usaha juga kan ada semacam kegiatan oleh hobi memancing, itu juga nanti akan kami berikan kuota. Jadi nggak bisa lagi mengambil ikan untuk hobi itu sesuka-sukanya yang ngambil lah. Jadi nanti akan dibatasi. Nah, bagaimana cara mendapatkan kuota ini? Nanti pemilik perusahaan atau nelayan harus mengajukan usulan kepada KKP berapa jumlah ikan yang bisa ditangkap, yang akan ditangkap, semampunya berapa. Bahwa di sini juga semua tahu bahwa kelemahan di kita adalah data dan pencatatan. Jadi ini salah satu tujuannya itu. Jadi untuk traceability juga keberadaan ikan, berapa jumlah stok ikan yang ada dan sebagainya. Jadi pelabuhan pendaratan yang sudah kami tentukan adalah di wilayah 711 ini adalah di Pelabuhan Barelang Batam dan satu lagi di Selat Lampa di Natuna juga. Kalau saya menghitung mungkin secara kasar gitu ya, sebetulnya perkiraan perputaran uang yang nanti akan timbul di wilayah ini adalah sekitar 26,45 triliun per tahun. Tapi ini di 711 Pak, nanti mungkin perlu dihitung juga spesifik di Natuna itu berapa sih sebetulnya perputaran uangnya. Kalau kebijakan penangkapan trooper ini nanti sudah dilaksanakan. Nah, kemudian ini secara garis besar saja Pak, secara umum. Jadi apa sih multiplier efek dari zona penangkapan ikan berbasis kota ini? Nanti akan banyak timbul kegiatan-kegiatan ekonomi seperti bongkar muat, kemudian ada stasiun bahan bakar, ada stasiun air bersih di pelabuhan, kemudian ada toko untuk menjual logistik. Jadi diharapkan nanti investor juga selain menangkap ikan, investor juga ditawarkan untuk bisa mengelola pelabuhan. Jadi mungkin dari pemerintah kami hanya akan menyediakan tempat dan kemudian kebutuhan dasar pelabuhan, tapi nanti pengelolaannya kami tawarkan juga kepada investor. Bahkan akan lebih baik lagi kalau investor yang hadir adalah investor yang bisa mengelola dari hulu sampai hilirnya. Jadi end to end ya. Jadi dari mulai penangkapannya sampai nanti supply, distribusi ikan dan sebagainya. Untuk hadir Natuna kita bicara dan sosialisasi